Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6890 sampai bab 6892. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Saat Ye Chen berada di pusat data sambil memahami model AI akan memiliki potensi besar di masa depan, Lang Hongjun dan lusinan jenderal elit dari Aula 10.000 Naga, serta lusinan pakar jaringan dan komputer, bergegas ke pusat data di Eropa Utara. Selain Lang Hongjun yang memimpin para teknisi, ada juga seorang seniman bela diri bintang 4 yang bertugas mengawasi seluruh prajurit yang bertanggung jawab atas perbatasan polisi dan keamanan. Ketika Lang Hongjun melihat Ye Chen, dia dengan cepat berjalan beberapa langkah ke arahnya dan berkata dengan gugup, "Halo Tuan Ye." "Halo, kita ketemu lagi." Melihat Ye Chen, Lang Hongjun merasa bersemangat dan ramah di samping beberapa kendala lainnya. Saat pertama kali bertemu Ye Chen, dia tidak mengetahui identitas Ye Chen dan menyebut Ye Chen sebagai kakak laki-laki, tetapi setelah diselamatkan oleh Ye Chen dan mengetahui identitas Ye Chen, dia menjadi lebih menghormati dan kagum pada Ye Chen. Ye Chen melihat bahwa dia sedikit gugup, jadi dia tersenyum dan berkata, "Kakak, sulit untuk bepergian." Lang Hongjun panik dan berkata, "Anda terlalu sopan, Tuan Ye." Seniman bela diri bintang 4 di samping segera melangkah maju dan dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Halo Tuan Ye, saya Tang Zijian, kali ini saya diperintahkan untuk datang dan bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan di sini. Saya datang untuk memikul tanggung jawab menjaga tempat ini bersama dengan 60 prajurit." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu akan melakukan pekerjaan keamanan selanjutnya?" Tang Zijian segera berkata, "Kembali ke Tuan Ye, kami akan segera mulai membiasakan diri dengan lingkungan lokasi, dan pada saat yang sama mulai segera mengatur pertahanan kami, dan dalam 3 bulan ke depan, 60 orang dipimpin oleh saya akan menerapkan sistem penjagaan 2 shift 24 jam di pusat data, memastikan bahwa 30 orang bertugas pada saat tertentu, dan 30 lainnya bersiaga setiap saat, dan tidak akan meninggalkan pusat data selama 24 jam. Ye Chen berkata, "Berada di sini 24 jam sehari, saya khawatir ini akan menjadi terlalu berat untuk ditanggung setelah sekian lama. Oleh karena itu, Anda juga dapat memberi semua orang hiburan untuk keluar dan bersantai." Tang Zijian segera berkata, "Kembali ke Tuan Ye, Kepala Kuil berkata bahwa pusat data ini sangat penting, dan meminta agar kita tidak pergi 24 jam sehari. Namun, setiap 40 hari, akan ada 20 orang yang akan pergi dan datang dari markas untuk bergilir, dan prajurit yang akan dirotasi akan mendapat cuti 10 hari, dan akan kembali ke markas untuk melapor bekerja setelah cuti selesai." Setelah mengatakan itu, Tang Zijian menambahkan, "Namun, Ketua Balai mengatakan bahwa permintaan yang dia buat hanya sah jika Anda tidak memiliki instruksi. Jika Anda memiliki pengaturan, kami akan melakukan segalanya sesuai perintah Anda saat itu juga." Ye Chen tertawa, "The Broken Army lebih bijaksana dariku, jadi mari ikuti instruksinya." Tang Zijian segera berdiri tegak dan berkata dengan keras, "Baiklah Tuan Ye, jangan ragu untuk memberitahu Anda jika Anda memiliki instruksi." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Tuan Ye, saya juga ingin melaporkan kepada Anda bahwa persenjataan kami, Ketua Balai telah mengatur seseorang untuk mengangkutnya dari Swedia, dan diharapkan tiba malam ini." "Bagus." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ikuti saja langkahmu. Senjata dan peralatan yang ingin memasuki negara manapun harus melalui saluran khusus. Hal seperti ini Ye Chen tahu bahwa dia tidak dapat membantu banyak, dan tidak nyaman bagi Helena untuk turun tangan. Aula 10.000 Naga pasti memiliki caranya sendiri. Jadi dia tidak perlu banyak bertanya." Tang Zijian kemudian berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, jika Anda tidak memiliki instruksi lain, saya akan membawa orang terlebih dahulu untuk membiasakan diri dengan lingkungan, menggambarkan posisi pos penjagaan, dan merumuskan rencana tugas awal." Ye Chen berkata, "Bagus, kerja keras semuanya."
Tang Zijian melengkungkan tangannya ke arah Ye Chen, berbalik dan mundur terlebih dahulu. Meninggalkan Ye Chen dan Lang Hongjun bertanya pada Ye Chen dengan agak tidak sabar, "Tuan Ye, apakah model AI sudah dikirim untuk digunakan sekarang?" Ye Chen berkata, "Sudah terkirim sepenuhnya, penggunaannya masih perlu dipikirkan secara perlahan. Hal berikutnya adalah bagaimana membawa kekuatan model ini ke tingkat yang ekstrim." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya kepadanya, "Kakak laki-laki, apakah menurut Anda benda ini banyak berguna untuk bidang keahlian Anda?" Lang Hongjun memikirkannya dan berkata, "Kalau hanya komunikasi, kegunaannya tidak terlalu besar. Tapi kalau menyangkut komunikasi terenkripsi, kegunaannya masih cukup besar. Dari segi strategi enkripsi, AI seharusnya bisa lebih kompleks, yang sangat meningkatkan kesulitan untuk memecahkannya. Dan hal lainnya adalah jika kita akan melakukan pengawasan satelit di masa depan, AI akan tetap sangat membantu." Ye Chen bertanya kepadanya, "Pemantauan satelit seperti apa yang dibicarakan oleh kakak laki-laki itu?" Lang Hongjun berkata, "Ini adalah fotografi satelit. Sekarang akurasi fotografi satelit sipil sudah sangat tinggi. Gambar satelit Google tidak berani mengatakan untuk memotret dengan jelas nomor plat tanah. Kap mesin begitu besar, benar-benar dapat diambil dengan sangat jelas. Citra satelit semacam ini sebenarnya sudah sangat tinggi tingkat kepraktisannya, dan sasaran militer secara umum juga dapat diidentifikasi dengan mata telanjang." Berkata, Lang Hongjun menambahkan, "Sebenarnya, saya sedang berpikir dalam perjalanan ke sini. Anda sekarang memiliki kumpulan model AI ini, rasanya seperti pembangkit listrik tenaga nuklir yang khusus memproduksi tenaga aritmatika. Tenaga aritmatikanya sangat berlimpah. Bukan hanya bisa mensuplai pabrik tertentu untuk menghasilkan produk tertentu. Bisa mensuplai kota industri, banyak pabrik yang beragam, menghasilkan produk yang beragam, jadi saya berharap ke depannya kita juga siap membangun perpustakaan citra satelit milik kita sendiri, seperti Google, sehingga kita dapat menggunakan AI untuk mencapai peningkatan kualitas gambar dan pengambilan cerdas, yang akan sangat membantu keamanan dan kepentingan aula 10.000 naga di Timur Tengah, dan bahkan di masa depan di seluruh dunia. Dan merupakan motivasi utama bagi saya untuk datang mengunjungi pusat data ini secara khusus kali ini, dan bertemu dengan Anda sekali lagi." Ye Chen mengangguk dan berbicara, "Jika tingkat sipil dapat mengambil gambaran yang jelas dari sebuah kata sebesar kap mesin dari orbit satelit, maka kejelasan ini sungguh luar biasa, dan siapapun yang menggali bunker bawah tanah di tempat yang diperkirakan dapat melihat dengan jelas, dan jika data diperbarui dengan cukup cepat, ketepatan waktu dan kepraktisan akan semakin ditingkatkan." Benar. Lang Hongjun berkata, "Namun, inti masalahnya terletak pada kenyataan bahwa semakin tinggi presisi gambar, semakin tinggi persyaratan peralatan, semakin besar beban kerja pengumpulan, dan semakin besar basis datanya. Jika kita membandingkan bumi dengan lapangan sepak bola, dan ada 50.000 orang di lapangan sepak bola, dan kita mengambil foto grup yang terdiri dari 50.000 orang tersebut, setiap orang dalam foto tersebut diperkirakan hanya berupa beberapa titik piksel, dan itu tidak mungkin untuk mengetahui siapa itu siapa, dan jika kita menggunakan foto semacam ini sebagai dasar untuk mencari tahu siapa seseorang, itu sama sekali tidak mungkin, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa meskipun kamu tahu ada orang yang ingin kamu temukan di dalamnya. Melawan foto-foto seperti itu sama sekali tidak ada yang dapat Anda lakukan. Jika kita meletakkan peralatan foto di tengah lapangan sepak bola dibagi menjadi 10 area, masing-masing area berisi 10 foto dan kemudian disintesis, maka keakuratan gambar ini akan meningkat 10 kali lipat. Namun karena jumlahnya terlalu banyak orang, akurasi 10 kali lipat dari perkiraan masih belum bisa dilihat, bahkan siapapun yang tidak bisa melihat, hanya bisa melihat sebagian besar dari semua orang. Jika kita membagi 50.000 orang menjadi 100 kotak, masing-masing kotak untuk mengambil foto, dan kemudian 100 foto dan kemudian disintesis, akurasinya akan mengalami peningkatan tertentu, dengan
Sedikit usaha diperkirakan kita dapat melihat satu sama lain bahkan seorang wanita, tapi saat ini, jumlah gambar di database sudah mencapai 100, jika kita terus meningkatkan presisi, dan ingin memastikan bahwa satu foto keluar, dan wajah 50.000 orang semuanya dapat dikenali dengan panca indera mereka, maka diperkirakan kita harus meningkatkan database material menjadi 1000, jika kita menerapkan rasio gambar satelit dengan presisi tertinggi, itu kira-kira setara dengan fakta bahwa kita perlu menggunakan lensa telefoto resolusi tinggi untuk mengambil foto close-up dari masing-masing 50.000 orang, untuk memastikan bahwa panca indera dan setiap orang setiap pori-pori dapat dirender dengan jelas, dan untuk memasukkan foto close-up wajah setiap orang ke dalam database, seolah-olah memang demikian, dan kami ingin menemukan orang tertentu dari 50.000 orang tertentu, tahi lalat tertentu di wajahnya, database terkait harus memilikinya, selama kita menemukan fotonya. Dan menemukan foto yang menutupi tahi lalat dari foto N. Terima kasih masih menyimak channel Yechen Pink Mania. Tapi mencari tahi lalat itu masih dianggap mudah. Lagi pula tahi lalat itu ada di wajah orang tersebut, asal ketemu orangnya pasti bisa ketemu tahi lalat di wajahnya. Tapi kalau kita mau cari yang spesifik tertentu nyamuk di stadion yang menampung 50.000 orang, meskipun kita tahu bahwa nyamuk itu pasti tertangkap dalam foto tertentu, akan terlalu sulit dan terlalu sulit untuk menemukan nyamuk dari ratusan ribu foto atau bahkan jutaan foto, jika kita memperbesar seluruh bumi yang setara. Dengan 50.000 orang, besarnya database ini di luar imajinasi. Dalam hal ini kita mengandalkan kekuatan manusia untuk menemukan dan mengidentifikasi target bergerak tertentu, sama sulitnya dengan mendaki ke surga. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami, mengetahui bahwa jarum itu ada di laut, tapi ada kemungkinan kita tidak bisa memancingnya seumur hidup. Tapi jika kita memasukkan datanya ke model AI dan gunakan itu untuk melatihnya, agar bisa mengikuti ide kita, maka AI bisa membantu kita menemukan apapun yang ingin kita temukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Berbicara di sini, Lang Hongjun menambahkan, selain itu, ada area lain yang sangat dikuasai AI, yaitu peningkatan kualitas gambar. Jika kita mengambil gambar dari jauh, dan gambar diperbesar agak buram, tetapi tidak sangat buram sehingga benar-benar tidak dapat dikenali, AI akan secara otomatis mengoptimalkan gambar buram berdasarkan pemahamannya sendiri tentang gambar tersebut, dan titik pikselnya, sehingga gambar buram tersebut akan menjadi jelas, namun dalam menghadapi database yang sangat besar, kekuatan aritmatika kalau belum cukup coba optimalkan lagi, diperkirakan 1 atau 2 tahun belum bisa. Tapi kalau daya aritmatikanya cukup, kemungkinan akan menjadi beban kerja beberapa hari. Gambar satelit bisa diambil oleh perusahaan swasta. Satelit yang digunakan untuk mengambil gambar juga bisa diluncurkan oleh perusahaan swasta atau ditugaskan untuk diluncurkan. Tetapi satelit dengan presisi sangat tinggi, ini bukanlah perusahaan swasta yang dapat diperoleh yang terbaik. Yang dapat kami lakukan dalam hal perangkat keras, hanya setengah kati dengan citra satelit Google. Dalam hal ini jika ada model AI, tidak mungkin mengoptimalkan semua gambar. Diperkirakan 1 atau 2 tahun tidak akan mampu. Dalam hal ini, jika ada model AI, dan ada dukungan aritmatika yang cukup besar, Anda dapat menggunakan AI untuk menutupi kurangnya presisi perangkat keras, maka kualitas gambar akan mampu mengungguli Google. Dengan presisi gambar yang lebih tinggi dan pengambilan otomatis AI, hal ini akan menjadi penggunaan strategis yang hebat. Ye Chen berkata sambil berpikir, jika langkah ini benar-benar dapat diwujudkan, signifikansi strategisnya memang besar, tidak hanya untuk istana 10.000 naga, tetapi juga berarti bagi saya pribadi, untuk mewujudkan langkah ini, apakah sulit? Sulit. Lang Hongjun mengangguk dan berkata, sejujurnya, Tuan Ye, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan satelit itu sulit, teknologinya sulit, produksinya sulit, peluncurannya juga sulit, ingin diluncurkan dengan sukses, lancar ke orbit adalah yang lebih sulit lagi. Kita sekarang sedang dalam persiapan, itu adalah satelit komunikasi, dianggap sebagai semua satelit. Salah satu konten teknologi terendah,
Tetapi jika Anda ingin meluncurkan satelit pengintaian fotografi, kesulitan dari semua aspek harus lebih dari 10 kali lebih besar. Mengatakan itu, Lang Hongjun menambahkan, namun, dengan kumpulan model AI yang mendukungnya, seharusnya relatif mudah. Akan lebih baik lagi jika kita bisa mengakuisisi perusahaan swasta lain dengan skala tertentu di bidang satelit. Ye Chen bertanya kepadanya, perusahaan swasta mana di bidang satelit yang terkuat? Lang Hongjun berkata tanpa berpikir, tentu saja SpaceX milik Elon Musk, sekarang menjadi perusahaan peluncuran satelit komersial terbesar di dunia. Ye Chen mengangguk, saya pernah mendengar tentang Musk, itu benar-benar sesuatu, terutama pria ini belum cukup umur saat ini, jika dia berusia 20 atau 30 tahun lagi. Saya akan punya cara untuk membuatnya menjual perusahaan itu padaku nantinya. Bersambung.